Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Mahasantri ruang sanat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di kelas kita pada pertemuan yang ke-12 ya, insyaallah ya. Alhamdulillah semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan semoga barangkali teman-teman ada yang tidak bisa join pada malam hari ini karena sakit. Semoga Allah segera angkat sakitnya, diberikan kesehatan seperti sedia kala, dan semoga yang sedang tidak bisa join juga karena ada berbagai urusan, semoga juga dimudahkan oleh Allah urusannya. Dan semoga kita yang hadir di sini mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di majelis ini, dan untuk itu marilah kita buka pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasantri sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemarin kita masih membahas tentang kedudukan sholat ya. Ini penting untuk kita jelaskan secara rinci dengan alasan bahwa tidak sedikit ya di antara mungkin keluarga atau sahabat atau kerabat kita yang mungkin sudah mulai meremehkan sholat, karena ini memang sebagaimana yang kemarin kita sudah sampaikan ya di dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Di antara hal yang diremehkan oleh generasi-generasi khalaf, yaitu generasi-generasi setelah generasi daripada para sahabat juga para tabi'ut tabi'in, adalah sholat ya. Kenapa mereka meremehkan sholat, atau kita kenapa meremehkan sholat? Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah, kebanyakan dari kita adalah wattaba'us syahwat ya, mengikuti bahkan menjadi budak hawa nafsu ya, sehingga fasaufa yalqauna ghayya. Tidak sedikit di antara bahkan kaum muslimin yang hidup dalam kesesatan, artinya tidak sesuai dengan panduan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan juga dicontohkan oleh beliau Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis-hadis beliau, karena tidaklah Allah menurunkan Al-Quran juga mengutus Rasulullah SAW itu kecuali untuk kebahagiaan kita, untuk kemudahan-kemudahan kita dalam hidup ya, untuk memuliakan kita semua, untuk membahagiakan kita ya. Dalam surat Toha kan disebutkan, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ya, berlaku sebaliknya, ketika Allah tidak menurunkan Al-Quran ini untuk menyengsarakan kita, maka sebaliknya adanya panduan Al-Quran dan juga dari hadis-hadis Rasul itu tidak lain adalah untuk menjadikan hidup kita bahagia, beruntung di dunia dan di akhirat. Nah, di antara panduan tersebut adalah kita diwajibkan sholat ya, dalam satu hari 5 waktu ya. Ini ibadah yang sangat intensif ya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, karena disitulah seorang muslim akan mendapatkan banyak manfaat ya, banyak keutamaan gitu. Maka sholat ini penting ya. Kemarin sudah kita jelaskan ya beberapa urgensi dan kedudukan daripada sholat. Kita sampai di poin ke-10 ya. Ya, kalau sebelumnya adalah Allah memuji ya orang-orang yang sholat, maka sholat ini dilakukan tidak hanya oleh beliau Rasulullah SAW dan umat beliau, tapi juga umat-umat terdahulu sebagaimana yang kemarin sudah kita sampaikan ayat-ayatnya dan juga yang ada di dalam surat Maryam ini ya.
Kemudian juga Allah mencela, sebaliknya ya, Allah mencela orang-orang yang meninggalkan sholat. Ya. Apalagi yang mereka sholat hanya untuk pencitraan. Ya, seperti orang-orang munafik. Ya, sebagaimana Allah sampaikan dalam surat An-Nisa ayat 142 ini. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un. Ya. Ini kemarin sudah kita sampaikan ya terakhir ya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Nah, itu bagi persepsi dan mindset mereka. Ketika seorang menjadi munafik itu mereka punya persepsi bahwa mereka mampu ya menipu Allah Subhanahu wa taala, padahal justru sebaliknya, wa huwa khadi'uhum. Ya, dan Allah justru yang menipu mereka ya, membalas tipuan mereka dengan tentunya tipuan yang lebih dahsyat. Ya. Maka Allah memberikan penjelasan kepada kita jika kita ingin mengidentifikasi apakah seseorang itu munafik atau benar-benar muslim, karena orang munafik itu jauh lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir itu kan sudah jelas ya identitasnya. Nah, sehingga kita memiliki batasan-batasan dalam al-wala dan al-barra begitu kan. Tapi orang-orang munafik ini kenapa lebih mengerikan, dan ketika Allah menjelaskan tentang 3 karakter manusia, di antaranya di awal surat Al-Baqarah itu ya, ada orang-orang yang beriman, karakternya seperti apa, sifat-sifatnya seperti apa, kemudian orang-orang kafir ya, seperti apa, ciri-ciri dan karakter mereka, itu yang paling panjang ya, deskripsi, keterangan, penjelasan yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah karakter dan ciri-ciri orang munafik, karena ini berbahaya. Mereka berada di antara kita, tapi sebenarnya mereka memusuhi kita. Nah, baik dari dalam maupun dari luar. Nah, di antara cara mengidentifikasi mereka adalah lihatlah bagaimana mereka mengerjakan sholat. Ya, karena orang-orang munafik itu idza qamu ila shalah qamu kusala. Mereka itu ketika mendirikan sholat itu dengan malas. Ya, mohon maaf kalau bahasa kita sekarang itu sholatnya mereka itu sekedar pencitraan. Ya, kalau lagi dilihat orang mereka rajin giat sholat gitu ya. Tapi ketika tidak, ya tidak. Karena apa? Yuraunan nas. Mereka ria. Hanya ingin dinilai oleh manusia agar bisa diterima oleh lingkungannya, oleh komunitasnya begitu ya. Apalagi di Indonesia karena mayoritas dan komunitas kita itu adalah muslim, nah, tentunya tidak sedikit orang-orang munafik yang memberikan pencitraan dengan melakukan aktivitas-aktivitas bersama orang-orang Islam ya, di antaranya sholat ini ya, wala yadhkurunallaha illa qalila. Nah, di antara salah satu indikator seorang itu munafik adalah mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Nah, dan mohon maaf ya, realita di zaman sekarang itu lidah mereka itu berat untuk menyebut nama Allah. Sehingga harus diganti dengan mohon maaf ya, Tuhan yang Maha Esa, atau yang di atas, atau yang apa ya, yang Maha Kuasa saja gitu ya. Nah, tidak menyebut nama Allah gitu ya. Nah, ini padahal Allah itu berbeda. Kalau kita kupas dari bahasa Arabnya, Allah itu kan dari kata al dengan ilah ya. Dia ma'rifah, hanya satu-satunya yang berhak untuk disembah. Ya, adapun Tuhan tidak semuanya berhak disembah. Tapi yang satu-satunya berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Ini kemudian yang ke-11, Mas santri sekalian yang kami muliakan ya, sholat ini memiliki kedudukan penting karena apa? Karena termasuk daripada aktivitas yang diperintahkan oleh Allah kepada para keluarga untuk mengkondisikannya. Nah, jadi kita sebagai orang tua terutama ya, mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, tugas yang penting dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Di antaranya untuk mengkondisikan anak keturunan kita, keluarga kita agar menjadi keluarga yang mendirikan sholat. Sehingga bahasa yang dipakai oleh Allah ya, atau diksi yang dipakai oleh Allah di sini itu cukup berat ya. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah gitu ya. Nah, perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat. Ya, namanya perintah itu tentunya kita semua paham. Beda dengan ajakan ya. Kalau ajakan itu kan mau, alhamdulillah, tidak mau tidak apa-apa. Tapi kalau perintah ini ya, kalau dia tidak mau mestinya ada punishment yang diberikan. Maka khusus untuk
membiasakan anak-anak kita, terutama yang masih kecil, agar sholatnya bisa tertib, itu ada tahapan-tahapannya. Ya, jadi seperti juga membiasakan untuk menutup aurat, ya, untuk berpuasa, ya, untuk sholat, ya, untuk ibadah-ibadah yang terpenting, yang sifatnya itu membentuk karakter ini, ada tahapan-tahapannya, ya. Tahapan pertama ketika mereka masih anak-anak itu tahbib, ya, bagaimana apa namanya menumbuhkan kecintaan mereka, ya, terhadap ibadah-ibadah tersebut, terhadap sholat, terhadap menutup aurat, terhadap puasa, begitu ya. Itu tahbib. Kemudian baru ke arah berikutnya adalah takwid, ya, dibiasakan, ya. Diajak suka, kemudian dibiasakan, ditertibkan, ya. Kemudian baru al-amr, ya, diperintahkan ketika mereka sudah usia 7 tahun, begitu ya. Jangan terlambat, ya. Jadi kalau terlambat kita nanti karakternya bisa bisa luntur, begitu ya. Makanya nanti ada usia yang jelas, ya, kita harus sudah memakai perintah dalam mendisiplinkan sholat. Wastabir alaika, wastabir alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu lit taqwa. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadi role model, ya, dalam mengkondisikan keluarga kita agar keluarga kita ini menjaga sholat. Ya, maka kita harus sabar dalam mengerjakannya. Jadi harus menjadi contoh, ya, agar anak-anak kita itu terbiasa dengan sholat ini. Ya, kemudian tidak sedikit kan orang itu meninggalkan sholat, mengabaikan sholat, meremehkan sholat karena sibuk bekerja, ya. Nah, padahal justru sebaliknya, sholat itu menjadi salah satu kunci yang sangat luar biasa untuk mempermudah rizki kita. Sehingga di sini ketika Allah memerintahkan kita untuk memerintahkan kepada keluarga kita agar mereka mendirikan sholat, Allah memberikan catatan di sini, la nas'aluka rizqa. Kami, ya, tidak meminta rizki kepadamu, nahnu narzukuk, kami yang memberikan rizki kepada kalian. Jadi jangan khawatir ketika Allah mengambil meminta sedikit waktu dari kita untuk mendirikan sholat, untuk bermunajat dengannya, lalu itu bisa mengurangi jatah rizki kita. Tidak sedikit orang yang punya mindset begitu, ya. Jadi kalau bekerja semakin banyak waktunya, semakin banyak juga yang didapat. Nah, padahal pintu rizki itu sangat banyak. Nah, diantaranya adalah pintu-pintu ketaatan seperti sholat ini. Maka Allah sampaikan wal aqibatu lit taqwa. Semua orang yang melaksanakan sesuatu untuk mengimplementasikan ketakwaan dia, melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan juga menjauhi apa yang menjadi larangannya, itu akan berakibat baik. Ya, itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga di dalam hadis riwayat Abu Dawud, beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan apa namanya, ya? Memberikan panduan kepada kita bagaimana agar kita bisa mendisiplinkan anak-anak kita untuk sholat ini, begitu ya. Nah, beliau juga menggunakan diksi murru, perintahkanlah auladakum, anak-anak kalian, bis sholat, untuk melaksanakan sholat, wahum abana usabai sinin, ketika mereka sudah mencapai usia 7 tahun. Bahkan di sini sudah berlaku punishmentnya. Wadribuhum 'alaiha wahum abana'u 10 sinin, 10 sinin. Ya, kalau usianya sudah 10 tahun tapi mereka belum bisa tertib sholatnya, maka boleh kita memukulnya. Diperintahkan, bukan boleh, ya. Diperintahkan untuk memukulnya dengan catatan pukulan itu tidak termasuk daripada pukulan yang mencederai anak-anak kita, tapi sebagai pukulan yang mendidik, ya. Wafarriqu bainahum fil madhaji. Dan juga di usia 10 tahun ini Rasulullah memberikan panduan kepada kita tentang pendidikan seksualitas, ya, agar kita memisahkan anak-anak kita dari tempat tidur mereka. Meskipun sama-sama perempuan, tidak boleh lagi tidur bersama. Meskipun sama-sama laki-laki juga demikian, apalagi laki-laki dan perempuan, ya. Maka salah satu yang menyebabkan munculnya LGBT itu diantaranya adalah karena tidak sedikit dari kita yang mendidik anak-anak kita tapi tidak sesuai dengan panduan yang diberikan oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari hadis ini, mahasantri sekalian yang dimuliakan oleh Allah ya, menjadi catatan penting bagi kita. Ketika anak itu sudah usia 7 tahun, maka tidak boleh lagi meninggalkan sholat. Tidak boleh lagi meninggalkan sholat. Harus sholat. Meskipun karena mereka itu belum balik ya, meskipun misalnya bangunnya kesiangan, tetap sholat. Ya, bangun jam 7 tetap sholat dulu. Ya, jangan karena bangun kesiangan ya disuruh segera siap-siap ke sekolah, tapi sholatnya justru ditinggal begitu ya. Atau mungkin sholatnya belum tertib ya, sholat cepet-cepet, nggak apa-apa. Tapi yang penting sholat, jangan diizinkan untuk tidak sholat, gitu ya. Itu 5 waktu ini kalau sudah usia 7 tahun. Karena antara 7 sampai 10 tahun itu tidak lama ya. 3 tahun itu kadang-kadang anak itu 9 tahun sudah balik loh ya, tidak sampai 10 tahun. Nah, padahal kalau sudah balik itu anak harus disiplin sholatnya 5 waktu, ya waktunya tepat, kemudian syaratnya terpenuhi, rukun-rukunnya terpenuhi, sama seperti orang dewasa begitu kan. Nah, itu perlu pembiasaan gitu. Jadi kalau misalnya anak sudah usia 9 tahun atau 8 tahun, ya dia nggak sholat dibiarin, bangun kesiangan juga dibiarin ya. Ini nanti kita repot kalau sudah dewasanya. Kita berat gitu ya. Ketika mereka sudah dewasa. Jadi sebelum 7 tahun itu sifatnya ajakan dan juga motivasi bagaimana mereka itu bisa mencintai sholat gitu ya, mencintai ibadah dan ketaatan. Ya kalau sudah 7 tahun ini perintah. Jadi ada punishment kalau mereka tidak melaksanakan perintah tersebut begitu ya. Nah, kalau sudah 10 tahun itu sudah ada yang usia balik, ada yang tidak harus dipukul gitu ya. Kalau dia belum bisa disiplin sholat. Dan khusus untuk anak laki-laki ya usia 10 tahun itu sudah harus terbiasa sholat 5 waktu di masjid. Kalau anak kita pengen jadi anak yang solih, karena sholat di rumah itu solihah gitu ya. Nah ini penting bagi kita ya untuk mendisiplinkan dan membiasakan anak-anak kita untuk sholat ya. Maka termasuk di antara teladan parenting yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran yang dilakukan dan diterapkan oleh Luqman Al-Hakim. Beliau bukan seorang nabi, tapi Masya Allah ya, memberikan teladan yang sangat luar biasa. Ini menunjukkan bahwa siapa saja itu bisa menjadi role model ya dalam perkara pendidikan ya. Dan Allah menghargai itu, maka diantaranya diabadikan ya sebagai penghargaan, diabadikan di dalam Al-Quran. Dan di antara kurikulum dan juga muatan ya yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim kepada putranya adalah bagaimana agar putranya ini menjadi seorang yang solih, yang salah satu indikator kesolihannya itu dilihat dari bagaimana mendirikan sholat ya. Ya bunayya aqimis sholat ya. Wahai putraku, dirikanlah sholat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Nah, dia kalau sudah menjadi pribadi yang solih, diperintahkan ya untuk menjadi pribadi yang mensolihkan. Sehingga mereka ikut berpartisipasi ya, dalam kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas bersama masyarakat ya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya ini. Jadi karena tujuan Islam itu bukan hanya untuk menjadikan seseorang itu sebagai seorang yang solih saja, tapi juga mensolihkan lingkungannya. Atau lingkungan terdekat dia, apakah keluarga atau masyarakat gitu ya. Wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur ya. Kemudian juga Luqman berpesan kepada putranya agar senantiasa bersabar ya dengan apa yang diterima atau apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, karena 3 hal ini merupakan urusan dan perkara yang diwajibkan oleh Allah ya. Azmil umur gitu ya, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendirikan sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan bersabar ya atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedudukan yang ke-12 ya,
bahwa sholat ini merupakan jaminan keselamatan. Ya, ketika terjadi perang berkecamuk ya antara Muslim dan non-Muslim gitu ya, siapa yang harus kita perangi dan siapa yang tidak boleh kita perangi berdasarkan pada hadis Rasulullah ini sangat jelas. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah ya, sampai mereka itu bersaksi ya tiada ilah selain daripada Allah Subhanahu wa taala begitu. Artinya syarat agar mereka itu selamat dan tidak diperangi oleh umat Islam adalah syahadat. Syahadatul tauhid, la ilaha illallah dan syahadatul risalah wa anna Muhammad Rasulullah. Kemudian juga wa yuqimus shalah. Ya, mereka mendirikan sholat, wa yu'tuz zakah dan juga menunaikan zakat. Tsumma qad hurrima 'alayya dima'uhum wa amwaluhum wa hisabuhum 'ala Allah azza wa jalla. Ketika tiga hal ini dipenuhi, mereka bersyahadat, mereka mendirikan sholat, mereka juga mau dan tidak enggan untuk menunaikan zakat, maka darah dan hartanya itu haram, tidak boleh diperangi oleh umat Islam karena tiga hal ini menjadi apa namanya ya jaminan keselamatan buat mereka ya ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dan yang bukan begitu ya. Maka di dalam hadis riwayat Muslim ini ya disampaikan ya bahwa yang akan terjadi ya mungkin di zaman kita sekarang ini satakunu umara ya akan ada para pemimpin ya fata arifuna wa tunkiruna ya kita mengenalnya tapi mengingkarinya faman arafa bariun wa man ankara salimun ya siapa yang mengetahui ya berarti dia lepas ya bari ya, dia bebas dan siapa yang mengingkari maka dia selamat. Artinya apa namanya? Di sini ya Rasulullah sampaikan walakin man radiya wa taba'a ya. Akan tetapi yang tidak selamat adalah siapa yang rela dan mengikuti. Karena mereka tadi ya mereka itu adalah para pemimpin akan tetapi mereka adalah pemimpin yang tidak sesuai dengan kriteria yang kita inginkan ya dalam masalah agamanya begitu ya. Nah, ini sampai-sampai para sahabat bertanya begitu ya. Afala nuqatiluhum? Boleh nggak kita memerangi pemimpin yang seperti itu? Ya. Ya, mereka itu adalah pemimpin-pemimpin yang justru tidak mendukung ya umat Islam, tidak mendukung kegiatan-kegiatan Islam begitu ya. Boleh nggak kita perangi wahai Rasulullah gitu ya. Beliau bersabda la masallahu ya. Kita tidak boleh memerangi mereka selama mereka masih sholat. Jadi sholat ini menjadi jaminan keselamatan. Kalau ada pemimpin-pemimpin yang jahat, yang zalim ya, dan dia tidak sholat, maka kita boleh memeranginya. Tapi kalau mereka sholat itu menjadi jaminan mereka untuk tidak diperangi begitu ya. Dan ini juga yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ya ketika pertama kali menjadi Khalifatur Rasul ya menggantikan posisi daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatur urusan kaum muslimin itu yang menjadi tugas berat beliau Abu Bakar adalah memerangi orang-orang yang murtad ya harbul murtadin ya memerangi orang-orang yang murtad. Nah, bagaimana orang-orang yang murtad ini ya, apa taubatnya benar-benar bisa dipercaya dan tidak lagi diperangi itu sebagaimana juga Allah sampaikan di dalam surat At-Taubah ayat 5 ini. Fa'in tabu. Nah, jika mereka murtad atau mereka juga belum muslim atau masih musyrik begitu, tapi mereka bertaubat. Nah, salah satu indikator taubatnya adalah waqamus shalah. Mereka melaksanakan salat, wa atuz zakah dan juga menunaikan zakat. Fakhallu sabilahum, berikan mereka kebebasan. Berikan mereka jaminan jangan diperangi lagi, gitu ya. Innallaha ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha pengampun dan juga lagi maha penyayang. Jadi menunaikan sholat dan zakat ini menjadi salah satu indikator bahwa seseorang yang apabila sebelumnya murtad itu benar-benar bertaubat dan mereka selamat ya untuk tidak
perangi begitu ya. Kemudian yang ke-13 termasuk di antara kedudukan sholat adalah menjadi jaminan kita untuk masuk surga ya. Ini sebagaimana disampaikan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, beliau bersabda, "Khamsu sholawatin katabahunallahu 'alal ibad." Ya, ada sholat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah atas umatnya. Faman ja'a bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi 'ahdun an yudkhilahul jannah. Siapa-siapa yang menunaikan sholat ini dengan sebaik mungkin ya, kemudian juga tidak mengabaikan dan menyepelekan ya apa-apa yang menjadi syarat dan juga rukun-rukunnya ya, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala an yudkhilahul jannah, akan dimasukkan ke surga. Apalagi bagi perempuan ya. Karena ada itu disabdakan oleh beliau Rasulullah ya, al-mar'atu idza shallat khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha kemudian wa ata'at zaujaha ya. Perempuan-perempuan yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, tidak ditambah hal-hal yang wajib atau tidak ditambahkan dengan sholat sunnah atau puasa sunnah gitu ya, tapi dia menjaga kemaluannya, mentaati suaminya, maka dipersilakan untuk masuk surga dari pintu mana yang dia kehendaki. Tapi sebaliknya di sini wa malam yati bihinna, siapa yang tidak menunaikan sholat 5 waktu ini, falaisa lahu indallahi ahdun, Allah tidak akan memberikan jaminan baginya untuk masuk surga. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafaralahu. Ya, kalau Allah berkehendak akan diazab, disiksa, tapi kalau Allah berkehendak juga akan diampuni. Ya, makanya kemarin kita sudah sampaikan, orang meninggalkan sholat itu tidak semuanya dihukumi kafir atau murtad ya, atau musyrik begitu ya. Akan tetapi dilihat dia di level mana, sehingga dia nanti akan mendapatkan siksa di akhirat atau diampuni ya, masih mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia meninggalkan sholatnya itu karena ingkar atau ya hanya karena dia yakin sholat wajib, tapi sholat itu wajib ya, tapi karena tersibukkan tadi ya dengan berbagai urusan duniawi ya dia tidak melaksanakannya gitu ya. Kemudian termasuk daripada kedudukan penting sholat adalah ditunjukkan pada sabda beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau menjadikan sholat ini sebagai qurrata ayun, ya, penyejuk jiwa beliau. Beliau bersabda, innama hubbiba ilayya min dunyakumun nisa wattib. Ada yang dijadikan oleh Allah untuk beliau ya, dari dunia kita yang beliau itu cintai, beliau itu sukai adalah an-nisa, ya, wanita. Karena beliau adalah manusia bukan malaikat. Kalau misalnya kenapa Nabi punya istri, kenapa Nabi juga cinta perempuan, ya karena beliau manusia dan ingin mengajarkan kepada kita sebagai manusia juga yang kita diciptakan oleh Allah punya fitrah seksualitas ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau tidak punya nafsu terhadap wanita, tidak suka yang wangi-wangi atau tidak suka makan dan minum, ya itu kan malaikat beda. Beliau adalah manusia. Tapi yang indah daripada apa yang menjadi sikap Rasulullah adalah waju'ila qurratu aini fis shalah. Meskipun wanita itu disenangi, dicintai oleh beliau, ya. Rasulullah cinta terhadap wanita, Rasulullah suka terhadap wangian, akan tetapi beliau masih lebih mencintai sholat beliau, karena sholat bukan hanya sekedar beliau cintai, akan tetapi sholat adalah qurrata ayun, penyejuk jiwa beliau, sehingga ada keseimbangan hidup di sini ya, di dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada orang yang suka wanita, suka yang wangi-wangi, tapi dia tidak menjaga sholatnya, ya, sehingga mohon maaf ya terjerumus pada perzinaan ya, pada hal-hal yang diharamkan begitu kan. Tapi beda kalau dia masih menjaga sholatnya, insya Allah ya, para laki-laki, para suami yang menjaga sholatnya dengan baik, dia akan terlindungi oleh Allah dengan sholatnya itu ya, dilindungi oleh Allah dengan sholatnya itu dari misalnya mohon maaf ya perselingkuhan ya,
dan juga kasus-kasus ya yang tentu itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan syariat kita gitu ya. Karena sholat itu benteng ya bagi seorang muslim gitu ya. Apalagi kalau sudah jadi penyejuk jiwa gitu ya. Nah, itu akan beda kenikmatannya gitu ya. Nah, itu beberapa kedudukan dan urgensi daripada sholat ya. Mas Andri sekalian, untuk selanjutnya adalah manfaat dan keutamaan yang kita dapatkan dari sholat ya. Kenapa sih kalau misalnya puasa Ramadan ya, 1 bulan dalam 1 tahun ya, akan tetapi kenapa sholat ini bukan sehari sekali saja, tapi harus 5 kali gitu ya. Nah, kalau ini kita tunaikan, manfaat dan keutamaannya apa? Gitu ya, supaya kita ketika melaksanakan sholat itu bukan sekedar, mohon maaf, untuk menggugurkan kewajiban, tapi sebagai kebutuhan. Nah, kenapa sebagai kebutuhan? Karena kita tahu manfaatnya, kita tahu keutamaannya. Ya sama juga ya. Kenapa kita makan buah? Padahal tidak semua orang suka buah, tapi karena tahu manfaat dari buah tersebut, dia akan coba makan dan makan dan makan, lalu dia menikmatinya, gitu kan? Sama juga seperti sholat gitu ya. Mungkin awalnya dia tidak suka sholat, tapi ketika dia difahamkan tentang manfaat daripada sholat tersebut, ya mungkin dia awalnya terpaksa, lama-lama akan menjadikannya sebagai kebutuhan. Dan sholat yang dilaksanakan seseorang ketika seseorang itu sudah merasakannya sebagai kebutuhan, itu akan jauh berbeda dengan seseorang yang menunaikan sholat hanya karena untuk menggugurkan kewajiban, ya kan? Kalau kita lagi sakit, kita butuh obat, ya mau pahit-pahit pun itu kita kita apa namanya, kita minum kan gitu ya. Kita lagi mager banget ya, tapi kalau kita nggak olahraga dan sebagainya, badan kita pegel-pegel, kita malas pun itu ya kita akan berusaha. Kenapa? Kita tahu sebagai kebutuhan. Nah, itu juga dengan sholat kita ya. Maka kita harus tahu manfaatnya apa sih. Allah mewajibkan kita untuk sholat ya setiap hari 5 kali dalam sehari, dan waktunya pun dikonsep dengan sangat luar biasa ya. Bangun tidur, sholat subuh, kemudian tengah hari sholat zuhur ya, kemudian udah sore sholat asar, masuk malam sholat maghrib, sebelum tidur kita sholat isya. Itu konsep hidup yang sangat luar biasa loh itu. Coba kalau kita nggak ada sholat-sholat itu bisa kacau ya manajemen waktu kita gitu ya. Nah, di antara kemanfaatan daripada sholat adalah sholat yang benar-benar kita lakukan bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, akan tetapi sebagai kebutuhan dan juga kenikmatan, bisa dan mampu untuk menjadi kontrol perilaku kita. Ya, bisa menjadi kontrol perilaku kita. Karena sholat yang benar itu mampu mencegah kita dari perbuatan yang keji dan juga perbuatan yang mungkar. Nah, ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sampaikan ya di dalam surat Al-Ankabut ini ayat 45 yang insya Allah sudah sering ya kita hafal ya ayat ini. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, Utlu ma uhiya ilaik. Ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Ya. Bacakanlah wahai Muhammad dan juga fahamkanlah. Jadi kata tilawah itu membaca dan memahami ya. Apa yang aku wahyukan kepadamu yaitu Al-Qur'an, kepada siapa? Kepada umatmu. Wa aqimis shalah, dan juga dirikanlah salat. Inna salata tanha, karena sesungguhnya salat itu dia ada huruf takkid ya. Inna itu berarti Allah memberikan jaminan. Ya, salat yang kita lakukan dengan benar sesuai dengan syarat rukunnya, apalagi tadi ya kita memahami kedudukannya lalu menjadikannya sebagai kebutuhan gitu ya, tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah kita dari perbuatan yang keji. Nah, biasanya Allah menyebut perbuatan-perbuatan itu sebagai fahsya, itu adalah kaitannya dengan nafsu seksual ya. Itu jadi keji ya, perzinaankah, perselingkuhankah ya, LGBT kah gitu ya, wal munkar, sesuatu yang diingkari itu adalah yang dilarang,
dalam syariat, baik itu hal-hal yang haram atau bahkan mungkin sekedar makruh ya, itu bisa ditinggalkan dengan tercegah ya dengan sholat yang benar-benar ya. Ini wala dzikrullahi akbar ya, meskipun kita semua tahu ya kemarin seperti yang ditanyakan oleh sahabat Ira ya, bahwa ada orang yang berpendapat sholat itu yang penting mengingat Allah ya. Yaitu bukan seperti itu ya. Tapi kita harus memahami sholat itu merupakan salah satu sarana untuk mengingat Allah. Kenapa? Waladikrullahi akbar, karena sesungguhnya mengingat Allah di dalam sholat itu keutamaannya jauh lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lain. Ada juga yang menafsirkan bahwa sesungguhnya mengingat Allah itu perkara yang besar atau berat. Ya. Sehingga dari ayat ini juga menunjukkan bahwa siapa yang tidak ingat sholat untuk mengingat siapa yang tidak sholat untuk mengingat Allah itu akan kesulitan untuk mengingat Allah ya di luar aktivitas tersebut. Siapa yang sholatnya saja tidak mengingat Allah, apalagi kalau di luar sholat, begitu kan? Nah, jadi minimal kita bisa mengingat Allah lebih khusyuk, lebih fokus itu ketika kita sholat, begitu ya. Orang yang meninggalkan sholat itu lebih sulit ya untuk mengingat Allah. Nah, wallahu ya'lamu ma tasnaun, dan Allah mengetahui apa yang kita kerjakan, gitu ya. Apa yang kita kerjakan ya. Kalau kita mengerjakan sholat itu dengan sungguh-sungguh, maka sholat akan menjadi kontrol perilaku kita, akan mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar. Kalau kita misalnya dari takbiratul ihram saja kita ucap Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu kan kalau kita renungkan betul, berarti kita tidak boleh menyombongkan diri. Kita adalah makhluk yang kecil, yang tanpa Allah kita tiada daya dan tiada upaya. Gitu. Kita baca misalnya doa istiftah ya, Allahumma ba'id baini. Itu kalau kita baca tulus dengan tulus dan sadar, kita mohon kepada Allah agar dijauhkan ya dari dosa-dosa, sebagaimana Allah menjauhkan ufuk barat dan ufuk timur. Kita mohon kepada Allah agar tidak dipertemukan dengan dosa. Ya, bagaimana kita bisa justru mendekati dosa gitu kan? Kalau kita renungkan jauh seperti itu gitu. Kita baca misalnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu dahsyat sekali kalau kita renungkan. Kita baca sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, gitu kan? Kenapa kita kadang-kadang melekat dengan dunia, melekat dengan harta benda, jabatan, kan tidak sesuai gitu ya. Nah, berarti jika sholat itu belum mampu yang menjadi kontrol perilaku kita, mencegah kita dari perbuatan yang keji dan mungkar, ya kita perlu berlatih lagi ya untuk sholat yang baik dan benar. Di antaranya tipsnya adalah memahami ya bacaan yang kita baca saat kita sholat. Ya, itu akan dahsyat ya, sebagaimana kita memahami manfaat daripada makanan yang kita konsumsi. Itu kan beda ya ketika kita mengkonsumsinya dengan kita tidak tahu manfaatnya begitu ya. Kemudian termasuk di antara manfaat dan keutamaan sholat adalah membersihkan kita dari dosa-dosa. Ya. Meskipun ini dosa-dosa yang bisa kita bersihkan dengan amal-amal solih itu adalah dosa-dosa kecil ya. Kalau dosa-dosa besar itu harus dibersihkan dengan taubat. Ya. Tapi kan kebanyakan kita itu apa sih melakukan dosa kecil atau besar? Kecil kan? Maka disebut khotiah ya, tidak sengaja. Kita tidak merencanakan dosa itu, ya, tapi karena kita memiliki potensi ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ada potensi berbuat fujur, yaitu kadang tidak disadari muncul refleks begitu saja, ternyata kita melakukan kesalahan baik dalam perbuatan maupun ucapan ya. Dan ini masya Allah ya bisa terampuni oleh sholat-sholat yang kita lakukan. Jika sholat kita sesuai ya sah secara hukum, kita juga bisa khusyuk ya, itu bisa terampuni ya. Maka desain waktu yang dibuat oleh Allah dalam sholat itu kan luar biasa gitu. Dari subuh ke duhur ya,
itu sudah banyak aktivitas, tapi pagi kan biasanya masih semangat dan sebagainya, moodnya masih bagus, sehingga untuk berbuat-buat salah itu ya sedikit lah gitu ya, maka jedanya waktu agak panjang ya. Nah, kalau misalnya ngerasa ini ya ada sholat duha ya diantaranya gitu ya. Kemudian biasanya kalau orang itu sudah lebih capek, itu lebih berpeluang kan untuk berbuat kesalahan gitu. Makanya jeda dari duhur ke asar itu lebih pendek. Apalagi asar ke maghrib lebih pendek lagi. Maghrib ke isya lebih pendek lagi. Karena orang semakin capek itu semakin tidak terkontrol ya perilaku dan ucapannya, sehingga diberikan jeda waktu yang lebih singkat itu agar tadi dosanya diampuni antara sholat satu dengan yang lain ya, sebagaimana disampaikan oleh beliau dalam hadis riwayat Muslim di sini, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jitanabal kabair. Jadi sholat 5 waktu antara sholat satu dengan yang lain, ya Jumat yang satu dengan Jumat yang lain, Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain, itu bisa menjadi penghapus dosa kita. Di antara keduanya, selama kita dimampukan oleh Allah untuk menjauhi dosa-dosa besar ya. Nah, ini luar biasa ya. Dosa-dosa kecil tapi kan banyak. Ya, lebih banyak ya daripada dosa-dosa besar bisa jadi gitu kan. Karena kecil-kecil itu sesuatu yang besar itu dimulai dari hal yang kecil-kecil begitu kan. Juga disebutkan ya ketika ada seseorang bertanya ayyul amali afdal kepada Rasulullah ya. Apakah amal yang paling utama as-salatu li waktiha ya. Salat pada waktunya. Summa ayyun birrul walidain. Qala qultu summa ayyun al-jihadu fi sabilillah. Lalu juga disebutkan dalam hadis lain ya, perumpamaan salat itu seperti di depan kalian ada sungai yang sangat bersih, airnya sangat bersih, jernih begitu ya. Lalu kalian mandi tuh 5 kali dengan air tersebut. Ya. Nah, itu gimana kira-kira? Ada nggak kotoran yang masih menempel di tubuh kita? 5 kali mandi loh ya, bukan 2 kali. Nah, tidak ada. Begitu juga sholat. Ya, karena begitu ada debu yang nempel, kita mandi. Ada kotoran yang nempel, kita mandi. Nah, sholat seperti itu juga. Ya, ada kesalahan yang kita lakukan, kita hapus dengan sholat begitu ya. Nah, ini termasuk daripada manfaat sholat. Jadi kalau orang yang jarang sholat, ya otomatis membersihkan dosanya harus kerja keras, ya lebih besar lagi gitu ya, lebih berat lagi gitu. Tapi kalau dia sudah terbiasa sholat ya, itu akan lebih ringan. Sama juga misalnya kita mau ngebersihin kamar mandi gitu ya, kalau kamar mandi itu sering kita bersihkan, itu insya Allah ringan dan selalu bersih gitu ya. Tapi kalau kita membersihkannya seminggu sekali atau bahkan sebulan sekali atau bahkan 1 tahun 2 kali misalnya, wah itu parah gitu kan. Kita perlu bekerja keras ya untuk menjadikan kamar mandi itu menjadi bersih dan kinclong gitu ya. Nah ini beda kalau setiap saat kita bersihkan. Nah kemudian manfaat yang berikutnya ya, sholat itu memberikan cahaya dalam hidup. Yang dengan cahaya ini atas izin Allah seseorang akan memiliki furqan, ya bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang terpuji dan mana yang tercela, mana yang benar dan mana yang batil, mana yang hak dan mana yang batil. Kan di zaman sekarang itu sulit ya. Orang yang benar dikatakan batil, yang batil dikatakan benar, begitu kan? Itu salah satu akibat dari orang melalaikan sholat. Ya, kalau orang itu menjaga sholatnya, insya Allah dia punya furqan tadi ya, cahaya yang bisa membedakan mana yang masyru' dan mana yang mamnu, begitu ya, tidak sebaliknya. Nah, dalam hadis riwayat Muslim, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hafadha 'alaiha", siapa yang menjaga sholat 5 waktunya, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat dia akan memiliki cahaya, bukti keselamatan ya. Wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun. Siapa yang tidak menjaga sholat 5 waktu ini nanti di akhirat
dia tidak memiliki cahaya, tidak memiliki bukti dan juga keselamatan dia. Nah, wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Ya, ini teman-teman orang yang tidak sholat di dunia, ya itu nanti di akhirat akan disatukan dengan siapa? Qarun, Firaun, Haman. Haman itu arsiteknya Firaun itu ya. Dan juga Ubay bin Khalaf ya. Nah, ini jadi sangat jelas gitu. Maka di dalam hadis riwayat Muslim yang lain, dia Rasulullah sampaikan wassalatu nurun. Ya, salat adalah cahaya. Ya, meskipun, nah, meskipun tidak semua orang yang sholat itu bisa membedakan yang hak dengan yang batil karena ada cahaya di dalam hatinya, tapi orang yang sholat dipastikan memiliki hal itu lebih besar daripada orang yang tidak sholat. Kalau kita mau berbicara berbasis data ya, karena mohon maaf kadang-kadang adanya bisikan-bisikan syaitan itu memberikan mindset yang sebaliknya gitu ya. Lah itu yang sholat, yang korupsi sholat, ya, yang membunuh sholat, yang mencuri sholat, yang berbuat zolim sholat gitu ya. Mendingan nggak masalah nggak sholat tapi kita nggak korupsi, kita nggak menzolimi, tidak boleh demikian, ya, gitu. Jadi meskipun tidak menjamin ya semua orang yang sholat itu tadi ya terkontrol perilakunya karena tergantung seperti apa dia sholat. Tergantung bagaimana dia memahami makna dan arti sholat begitu kan. Tapi ketika kita mau berbicara dan itu berbasis data, itu kita bisa yakin bahwa orang yang sholat itu bisa lebih baik ya daripada orang yang tidak sholat. Meskipun orang yang sholat belum tentu semua baik gitu ya. Nah gitu. Sama juga ketika para umahat atau akhwat berbicara tentang menutup aurat ya pakaian syar'i. Kadang-kadang kan begitu. Ya ngapain pakai pakaian syar'i kalau perilakunya masih begini-begini begitu ya. Nah, meskipun orang yang berpakaian syar'i tidak semuanya dijamin perilakunya baik, akan tetapi insya Allah dengan berpakaian syar'i itu ada upaya yang lebih baik. Dan kalau kita mau lakukan pendataan ya, ya itu pastinya ya orang-orang yang pakaiannya syar'i ya sudah sesuai dengan aturan syariat itu peluang untuk menjadi orang yang jahat itu tidak lebih banyak ya daripada mereka yang tidak berpakaian menutup aurat begitu ya di sini. Nah, untuk di akhirat juga disampaikan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bashiril musyain atau masyaina fid dzulmi ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira bagi mereka-mereka yang berjalan ke masjid di waktu yang gelap, yaitu di waktu subuh, di waktu maghrib, di waktu isya ya, bahwa mereka nanti akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat ya. Jadi ibu-ibu mahasantri sekalian ya, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah ya, kita harus bersyukur ya apapun kondisi misalnya pasangan kita, anak-anak kita ya, selama mereka itu masih dimudahkan oleh Allah ya untuk menunaikan sholat, menjaga sholat 5 waktunya, terutama bagi yang laki-laki masih apa namanya ya bisa sholat 5 waktu di masjid ya, itu menjadi modal tersendiri ya dalam kehidupan mereka. Ya, itu karena sholat akan bisa memberikan cahaya ya di dalam dirinya, bisa membedakanlah mana yang baik dan mana yang buruk ya, mana yang benar dan mana yang batil ya. Kemudian yang keempat ya, termasuk di antara manfaat sholat di akhirat itu akan memberikan peluang kita untuk masuk surga lebih besar. Ya, nah di sini tadi juga sudah kita sampaikan ya di kedudukannya. Nah di sini ada seorang sahabat yang sangat care dengan Rasulullah ya, luar biasa pengabdiannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, suatu saat sampai dia menginap ya di rumah beliau ya. Kuntu abitu ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bermalam di rumah beliau hanya untuk melayani beliau. Fa'ataituhu biwadu'in wa hajatihi. Ya, biwadu'ihi wa hajatihi. Beliau selalu menyiapkan air wudhunya. Tapi kalau wadu itu air wudhu. Kalau wudhu itu adalah wudhunya. Pakai domah itu wudhu, kalau pakai fathah itu air ya, air wudhu, air untuk wudhu.
wa hajatihi, dan juga keperluan-keperluan beliau, ya. Faqala li, sampai Rasulullah itu heran, ini kok orang care banget sama saya ya. Apa sih sebenarnya yang dia inginkan gitu ya. Kamu minta apa? Kamu pengen apa gitu ya. Kemudian sahabat ini berkata, fakultu as'aluka murafaqatuka fil jannah. Aku hanya ingin membersamaimu, wahai Rasulullah, di surga nanti. Awal ghairu dzalik, apa ada permintaan yang lain? Qultu wa dzaka, itu saja. Jadi dia ingin tetap bersama Rasulullah meskipun mohon maaf ya, menjadi pelayan beliau gitu ya. Yang penting bersama beliau di surganya gitu ya. Itu maka Rasulullah bersabda kepadanya, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Baik, kalau gitu bantu saya untuk mewujudkan apa yang menjadi harapanmu, cita-citamu, keinginanmu, hajatmu itu dengan memperbanyak sholat atau sujud. Ya, artinya ketika kita bahkan didoakan oleh Rasulullah, tapi kita juga berupaya untuk memperbanyak sholat kita, ya itu peluangnya jauh lebih besar, gitu ya. Maka di dalam hadis muttafaq alaih, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, man ghada ilal masjid waraha a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah kullama ghada au roh. Barang siapa yang pergi ke masjid, baik itu di waktu pagi atau di waktu sore, ya maka Allah akan menyiapkan untuknya apa? Nuzulahu minal jannah, ya, hidangannya dari surga. Setiap kali dia pergi atau dia pergi di pagi hari atau di sore hari. Nah, jadi ini untuk bapak-bapak ya, untuk anak-anak laki-laki ini luar biasa, karena yang ditulis dari sholat ketika kita berjamaah di masjid itu bukan hanya sholatnya kan, langkah-langkah juga atau asar-asar bekas-bekas amal soleh itu juga akan menjadi peluang pahala bagi kita ya. Kemudian termasuk daripada manfaat dan keutamaan sholat adalah mengangkat derajat kita ya, mengangkat derajat kita, baik itu derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun di hadapan manusia. Ini bisa dipastikan demikian ya. Maka beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, alaika bikathratis sujud, ya kamu hendaknya banyak bersujud. Nah, ini namanya majas mursal ya. Kalau dalam bahasa Indonesia masuk totem proparto. Jadi yang diperintahkan bukan hanya sujudnya saja, disebutkan sebagian, tapi maksudnya adalah perintah sholat, gitu ya. Karena sujud itu identik dengan sholat. Jadi kalau sholat gak ada sujud ya berarti bukan sholat, begitu ya. Nih. Jadi disebutkan sebagian, tapi maksudnya keseluruhan ya. Hendaknya kalian memperbanyak sholat, maksudnya begitu ya. Kalau ada perintah ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu, rukuklah dan sujudlah, itu berarti bukan hanya perintah rukuk dan sujud, tapi adalah sholat begitu ya. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan, karena sesungguhnya tidak ada satu kali saja engkau bersujud karena Allah, illa rafa'akallahu biha darajah, kecuali dengan satu kali sujud itu Allah akan mengangkat derajat kamu. Wa khatta anka biha khati'atah, dan juga akan menghapuskan satu kesalahanmu ya dengan satu kali sujud saja, dengan satu kali sholat gitu ya. Insya Allah orang-orang yang ahli sujud itu di mata Allah ya, juga di mata manusia insya Allah ya, itu pasti derajatnya lebih mulia daripada orang-orang yang tidak pernah sujud. Karena tadi kan kita sebutkan manfaat pertamanya, orang yang menjaga sholatnya, apalagi kalau laki-laki ya, 5 waktu terlihat di masjid ya, insya Allah ya, dia adalah orang-orang yang tidak akan membawa pengaruh negatif di lingkungannya, itu ya, paling tidak seperti itu ya, sehingga mereka adalah orang-orang yang dihormati di lingkungannya, gitu ya. Nah, dengan itulah dia diangkat oleh Allah derajatnya, gitu ya. Kemudian keutamaan dan manfaat yang keenam adalah menunggu waktu sholat itu, bahkan ya manfaatnya kita mendapatkan pahala yang disamakan dengan ribat. Mas santri sekalian tahu ya ribat itu apa ya? Ribat itu berjaga di perbatasan ya, ketika kita sedang perang, terutama ya di masa perang ya.
Itu kan berat sekali itu ya. Berjaga-jaga untuk menjaga keamanan ya dari kota kita, dari desa kita, ya, dari wilayah kita ya, dari musuh gitu kan. Dalam kondisi perang ya seperti yang dilakukan oleh teman-teman dan saudara-saudara kita di Gaza itu ya. Mereka melakukan ribat gitu ya. Menjaga pos-pos penjagaan itu luar biasa ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan ala adulukum ala ma yamhu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Bolehkah aku beritahu kepada kalian, aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang dengan amalan tersebut Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian dan juga mengangkat derajat-derajat kalian. Ya, mendengar berita baik seperti itu pasti ya para sahabat akan menyambutnya dengan sangat luar biasa. Bala ya Rasulullah, pasti kami mau ya ditunjukkan amal-amal tersebut. Apa saja itu? Nah, beliau bersabda, isbagul wudu fil makari. Menyempurnakan wudu meskipun di saat tidak menyenangkan. Kita lagi ngantuk, kita lagi males, kita lagi bad mood, kita lagi marah-marah ya. Nah, itu diantaranya kita dianjurkan untuk berwudu. Nah, kenapa? Salah satu diantaranya alasannya karena marah, males, ya ngantuk yang bukan pada waktunya, bukan pada tempatnya itu adalah dari gangguan syaitan. Ya, syaitan jin itu tercipta dari api. Nah, kalau kita basuh dengan air, dia akan meredam, gitu ya. Coba aja kalau kita lagi bad mood, ya, lagi marah-marah, gitu ya, kita berwudu. Ya, insya Allah itu akan berbeda situasinya. Dan itulah yang dicontohkan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Nah, ketika ada hal-hal yang buruk yang membisiki diri kita ya, yang mengotori pikiran kita, itu kita harus banyak berwudu ya. Syukur-syukur bukan hanya membaguskan wudu saja, habis wudu dilanjutkan dengan sholat begitu ya. Apakah itu sholat fardu ataukah sholat sunnah, yaitu insya Allah akan banyak ya manfaatnya gitu. Wa kasratul khuta ilal masajid. Ya, banyak melangkahkan kaki ke masjid itu juga akan mengangkat derajat dan mengampuni dosa-dosa. Wantidharus shalah ba'da shalah, dan menunggu waktu sholat yang satu dengan waktu sholat yang lain ya. Karena kita selalu ready ya untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk di antara tafsir yang ada di surat Al-Anfal itu ya. Kalau apa namanya kita dibacakan ayat-ayat Allah, ada panggilan-panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, itu tergerak hati kita ya. Jadi bergetar ya, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya tuh bukan kalau bahasa Jawanya bukan dredeg gitu ya. Bukan gemeter yang kedinginan yang ketakutan, bukan. Tapi dia merespon ya, memberikan respon gitu ya. Maka para ulama itu sampai membuat level-levelnya gitu ya. Ada kalau orang misalnya dia prepare untuk sholat sebelum adzan, wah itu the best of the best gitu ya. Tapi kalau dia prepare-nya ketika adzan itu biasa saja. Ya. Ketika adzan baru prepare itu biasa saja. Apalagi kalau dia prepare-nya sesudah iqomah begitu ya. Nah, itu lebih dari biasa gitu ya. Nah, itu. Ini jadi kata Rasulullah ya di akhir sabda beliau, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itulah ribat ya, berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menafsirkan hadis ini jadi keutamaan hal-hal yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah tadi itu sama keutamaannya dan manfaatnya seperti orang yang sedang ribat ya, berjaga-jaga di jalan Allah ketika dalam kondisi perang gitu ya. Kemudian yang ketujuh ya, sholat itu diantara manfaatnya adalah sarana mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maha santri sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu kita semua tahu bagaimana indahnya dan nikmatnya surga begitu kan. Ya. Tapi meskipun demikian, kadangkala bukan kadangkala ya,
kita lebih memilih bal tu'sirunal hayatad dunya. Nah, kita lebih memilih daripada dunia, meskipun akhirat itu khairu wa abqa, ya, lebih baik dan lebih kekal, ya kan? Nah, meskipun kita semua sudah difahamkan tentang bagaimana akhirat, tentang bagaimana surga yang begitu indah, begitu kan? Nah, kenapa? Karena rutinitas kita, ya, yang melihat ya berbagai kenikmatan duniawi itu secara dohir, nampak real gitu kan. Nah, sehingga melalaikan kita. Ibaratnya kehidupan kita itu adalah perjalanan ya, perjalanan menuju akhirat. Dan Allah menjadikan perjalanan panjang ini di tengah-tengahnya ada namanya apa? Rest area kan ya. Rest area. Jadi dunia itu adalah rest area gitu ya. Kalau seseorang yang fokus itu tentu dia ingin segera sampai pada tujuannya. Ya kan? Tapi karena rest area kita ini di dunia ini kita dibuat begitu nyamannya oleh Allah dengan berbagai fasilitas yang sangat luar biasa. Ya, orang ingin berlama-lama ya tinggal dan menikmati rest area ini begitu ya. Apalagi bagi mereka-mereka yang diberikan kehidupan dengan berbagai kemudahan begitu kan. Sehingga sangat sulit sekali untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya kita diwajibkan sholat itu minimal kalau kamu diberi waktu 24 jam. Ya. 23 jamnya kamu sibuk dengan berbagai urusan duniawimu, gitu ya. Dengan berbagai kesenanganmu, hobimu, dan tadi ya, dengan berbagai fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Allah. Ornamen-ornamen kehidupan yang begitu menggiurkan, begitu ya. Minimal. Nah, sisihkan ya 5 menit kali 5 untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Gitu. Jadi inilah yang dimaksud oleh Allah dalam surat Toha ayat 14. Innani, sesungguhnya aku, anallah. Ini sudah innani pakai ana juga ya. Benar-benar Allah menegaskan ya bahwa dia adalah Allah. Allah itu namanya indefinitif ya. Kalau dalam bahasa Arab itu ma'rifah dari ilah. Ilah itu Tuhan, Allah itu satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. La ilaha illa ana. Makanya begini ya, uluhiyahnya ada. Gitu. Maka dari itu, ya, karena hanya Allah yang berhak disembah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku. Maka tauhid itu ada uluhiyah. Jadi kalau kita menerjemahkan la ilaha illallah hanya tiada Tuhan selain Allah itu belum tepat ya. Karena bagi orang yang menyembah matahari, matahari adalah Tuhan. Bagi mereka yang menyembah bintang, bintang adalah Tuhan. Bagi mereka yang menyembah api, api adalah Tuhan. Tapi Tuhan-Tuhan itu tidak berhak disembah. Karena dia bukan kholik, bukan yang menciptakan. Nah, disitulah ada tauhid rububiyah gitu ya, yang menciptakan. Selain Allah kan semuanya makhluk. Ya, sehingga tidak ada yang berhak disembah selain daripada Allah. Di rububiyah turun ke uluhiyah gitu ya. Hanya Allah saja yang berhak disembah. Maka dari itu kata selanjutnya fa'budni. Ya, konsekuensi daripada itu semua ya bahwa hanya Allah yang berhak untuk disembah ya, maka beribadahlah kepadaku. Menghambalah kepadaku. Jadilah engkau hambaku, bukan hamba daripada duniamu, bukan hamba dari jabatanmu, bukan hamba dari hobimu, bukan hamba dari hartamu begitu kan. Nah, salah satu ibadah yang direkomendasikan oleh Allah untuk sebagai bentuk ya penghambaan diri adalah aqimis shalah. Ya, dirikanlah sholat lidzikri untuk mengingatku. Ya. Nah, tapi untuk mengingat Allah ketika sholat itu luar biasa sulit gitu ya. Ada tidak mahasantri sekalian yang sampai pada saat ini pernah ya sholat dari takbiratul ihram sampai salam itu benar-benar hanya mengingat Allah gitu. Tidak ada iklan lewat gitu, tidak ingat anak kita mungkin atau jadwal kita hari ini mungkin atau apa-apa agenda kita dan yang lain sebagainya ada nggak? Yang dari takbiratul ihram sampai salam gitu ya. Ada Tidak ada, tidak? Ustaz. Selalu ada gangguan gitu ya. Nah, karena memang ini berat gitu ya. Tadi sudah disampaikan wala dzikrullahi akbar. Ya, maka perlu sarana. Ya, jadi
Sebenarnya sholat itu adalah sarana, gitu ya. Tapi sarananya itu ditentukan, gerakannya ditentukan, bacaannya ditentukan. Karena kenapa ditentukan? Nah, karena sarannya dengan bacaan dan gerakan itu sudah terbukti itu lebih efektif untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala daripada kita scroll HP gitu ya. Kira-kira itu HP kan sarana juga. Kira-kira itu lebih memberi peluang kita untuk mengingat Allah atau tidak gitu ya daripada salat gitu. Nah, sehingga seperti yang kami sampaikan tadi ya di mafhum mukhalafahnya, kalau orang yang tidak ingat sholat berarti dia juga jauh lebih tidak ingat Allah ya, dalam aktivitas sehari-harinya gitu ya. Karena memang diperintahkannya untuk sholat itu untuk mengingat Allah ya. Kemudian yang kedelapan manfaatnya, kalau kita itu sholat adalah kita akan mendapatkan keberuntungan. Nah, beruntung itu adalah falah. Maka di dalam panggilan sholat 5 waktu itu muadzin mengumandangkan apa? Hayya 'alal falah. Ya. Ayo mari kita menjadi orang-orang yang beruntung. Ya. Beruntung atau falah itu artinya adalah apa ya? Al-falah itu kan ada al-fauz. Al-fauz itu sukses ya. Kemudian ada fauzun itu sukses ya. Ada farhon itu bahagia. Nah, falah itu gabungan dari farhon dengan fauzun, bahagia dan sukses. Ya, kalau bahasa Inggrisnya apa tuh? Success and happiness ya. Nah, itu diantaranya yang Allah inginkan. Kenapa kita disuruh sholat? Karena dengan sholat itu kita lebih berpeluang untuk menjadi orang yang sukses dan bahagia. Kan ada orang yang sukses tapi tidak bahagia, betul nggak? Ada orang sukses yang tidak bahagia. Banyak, gitu ya. Karena bahagia itu letaknya di hati, bukan dilihat dari jabatan, harta, kedudukan, bukan. Ada juga orang yang bahagia tapi tidak sukses. Ya. Bahagia tapi tidak sukses. Ya. Ada, gitu ya. Nah, kalau falah itu bahagia dan sukses. Nah, di antara syarat-syarat orang untuk bahagia dan sukses atau beruntung dunia akhiratnya itu adalah alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Yang dia sudah mampu menaikkan derajat sholatnya ke derajat khusyuk, bukan hanya sekedar gugur kewajiban, tapi hatinya juga penuh dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu insya Allah akan jadi aflah ya, sukses dan bahagia. Maka panggilan adzan itu indah gitu ya. Kita diajak untuk menjadi hamba-hamba yang beruntung, jadi hamba-hamba yang bahagia, jadi hamba-hamba yang sukses ya. Karena kalau kita tersibukkan dengan urusan duniawi, mengejar karir, mengejar harta benda itu ya, bisa jadi yang ada bukannya kita bahagia tapi kita sengsara gitu kan. Harapannya kalau mohon maaf ya punya uang 200 triliun bisa beli pesawat, bisa beli kapal pesiar dan lain sebagainya gitu ya. Tapi malah justru endingnya nggak dapet apa-apa gitu ya, masuk penjara misalnya begitu kan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, yang terakhir kalau nggak salah ya, ini termasuk di antara manfaat daripada sholat adalah doa kita lebih berpeluang untuk dikabulkan. Ya, karena dalam surat Fatir ayat 10, nah Allah sampaikan ya, ilaihi yas'adu kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'u. Di antara tafsir dari ayat ini adalah bahwa al kalimut thayyib itu adalah doa. Doa itu naiknya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara yang mengangkat doa-doa kita agar lekas sampai kepada Allah itu adalah amal solih. Ya, nah, sholat itu termasuk amal solih, sehingga setelah sholat kita dianjurkan untuk berdoa. Ya, setelah sholat, setelah amal-amal soleh yang lainnya itu doanya lebih mustajab. Maka oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tawassul itu ada 3. Ya, tawassul itu menjadikan sarana agar doa kita terkabul, agar kita bisa dekat dengan Allah ya. Ada yang sifatnya wajib. Ya, dengan apa? Melakukan ketaatan, hal yang diwajibkan, dianjurkan, yaitu wajib. Nah, dengan itu kita lebih dekat dengan Allah ya, doa kita lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Kan ada dalam surat Al-Baqarah 186 100 berapa itu yang tentang salat ya, 86 ya.
tentang puasa. 83 sampai 87 kan di 186-nya itu kan tentang doa ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'an. Ya itu ya. Tuh, karena kedudukan kita dekat, maka doa kita lebih didengar oleh Allah gitu ya. Itu tawasul yang wajib. Ada tawasul yang mubah ya, kita minta didoakan oleh orang-orang yang solih. Maka di zaman Rasulullah pernah terjadi paceklik ya, mereka datang kepada Rasulullah untuk minta didoakan oleh beliau. Jadi bukan beliau yang kita minta, beliau berdoa kepada Allah. Kita minta agar beliau berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang soleh doanya lebih mustajab. Tadi kan amal soleh itu mengangkat doa gitu ya. Ada tawasul yang haram yang tidak diperbolehkan ya. Misalnya bertawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia ya, atau kepada tanah kuburan, ya, tabaruk ya lebih tepatnya ya, itu tidak diperbolehkan. Maka di antara doa yang wajib diamalkan oleh kita semua, terutama para orang tua, agar anak-anak kita senantiasa menjadi anak-anak yang menjaga sholat adalah di surat Ibrahim ayat 40 ini ya. Rabbi ja'alni muqimus shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Wahai Rabbku, ya, jadikanlah aku orang-orang dan juga anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati ya. Rabbana, wahai Tuhan kami, ya, kabulkanlah doa-doa kami. Oh, ternyata masih ada ya. Yang ke-10 adalah termasuk manfaat daripada sholat ini menjadi selain sarana mengingat Allah ya, sarana meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 153, juga ada di ayat yang lain yang mirip ya. Nah, ini ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Kalau di ayat yang lain kalau nggak salah masih surat Al-Baqarah juga itu ya. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in ya. Mintalah engkau pertolongan kepada Allah bis-sabri, dengan sabar wassalah. Padahal salat ini termasuk kesabaran. Kan sabar itu ada 3. Melaksanakan ketaatan itu sabar, menjauhi kemaksiatan itu sabar, menerima ketetapan Allah itu sabar. Nah, kalau dalam kaidah bahasanya ya disebutkan secara spesifik ya, dzikrul khas ba'dal am itu disebutkan hal yang khusus setelah umum itu menjadi sesuatu yang lebih utama ya, sesuatu itu ya. Jadi kalau kita tafsirkan begini, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar, terutama dengan sholat ya, karena sholat itu termasuk kesabaran, yaitu ya innallaha ma'as sabirin, dan orang-orang yang sabar itu berhak ma'iyatullah ya, berhak dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bersama senantiasa dengan orang-orang yang sabar. Allah akan bersama senantiasa dengan orang-orang yang sholat, orang-orang yang puasa, orang-orang yang menjaga diri, orang-orang yang menjauhi maksiat ya, orang-orang yang ridho atas ketetapannya. Nah, ini tadi sudah kita sampaikan ya, amal yang lebih afdol ya. Kemudian manfaat yang lain ya, sholat ini sebagai refleksi keikhlasan kita. Ya, dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 disebutkan bahwa umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin ya, hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Jadi Allah tidak perintahkan kepada kita untuk menghamba kepadanya kecuali penghambaan atau ibadah itu ada syarat ikhlasnya ya. Nah, di antaranya ketika kita sedang sholat ya, juga dalam menunaikan zakat, karena ini sebagai refleksi keikhlasan kita. Sholat kita dapat apa, zakat dapat apa, kan tidak dari duniawi loh ya. Nah, itu justru mengeluarkan sesuatu ya, mempersembahkan sesuatu. Nah, kalau bukan orang-orang yang ikhlas ini tidak akan lakukan gitu ya. Karena dalam orang-orang yang kapitalis itu ya harta itu segala-galanya gitu ya. Jadi kalau dalam hitungan matematika mereka itu 10 kurangi 2 ya 8. Sedangkan kita bisa jadi 10 kurangi 2 jadi 20 gitu kan. Nah, tergantung daripada keikhlasan kita itu ya. Nah, ini juga sebagai simbol keimanan kita. Ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surat Al-Baqarah ayat 143 ya. Wa in kanat lakabiratun illa 'alal ladzina hadallah. Sesungguhnya ya ketika ada perubahan kiblat dari
apa namanya, dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram itu merupakan ujian yang berat ya. Nah, bagi Rasulullah dan juga orang-orang yang diberikan petunjuk. Makanya diberitahu dulu sebelum benar-benar Rasulullah itu doanya dikabulkan. Ya kan? Ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, kiblatnya sholat itu ke Baitul Maqdis ya, padahal itu kiblatnya orang Yahudi ya. Orang Yahudi tentu ya berkomentar macam-macam lah yang isinya bullying gitu ya. Nah, itu beliau menginginkan kiblatnya dipindah ke Masjidil Haram. Ya kalau dipindah ke Masjidil Haram tetap saja lah kita bisa prediksi ya, mereka juga akan komen yang macam-macam yang membuli. Maka sebelum terjadi itu beliau Rasulullah diberitahu dulu ya, nanti akan ada perpindahan kiblat dan nanti akan ada orang-orang yang komen begini dan begitu ya di surat Al-Baqarah yang pas juz 2 itu ya. Saqulu sufaha minan nas. Ya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi la raufur rahim ya. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kita. Dan iman di sini ya, itu adalah sholat. Jadi sholat di dalam ayat ini disebut oleh Allah sebagai iman. Karena orang yang sholat insya Allah itu menjadi indikator dia adalah seorang mukmin dan seorang yang mukmin itu salah satu indikatornya adalah sholat ya. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha penyayang begitu ya. Nah, ini mahasantri sekalian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini ya tentang urgensi sholat, kedudukan dan juga manfaat sholat yang mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kita untuk menjadikan sholat itu sebagai kebutuhan kita ya, bukan sekedar beban atau taklif yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan tentunya dengan memahami ini kita akan berupaya untuk mengkondisikan keluarga kita yang mengingatkan mereka selalu tentang pentingnya sholat, karena sholat itu adalah kebutuhan yang memberikan manfaat luar biasa duniawi maupun ukhrawi ya. Insya Allah di pertemuan ke depan kita akan masuk ke bab syarat-syarat sholat, baik itu syarat wajib maupun syarat sah dan juga rukun-rukunnya insya Allah ya. Demikian, wallahu alam. Apakah ada pertanyaan dari mahasantri sekalian? Untuk materi kita pada malam hari ini dipersilahkan yang akan menyampaikan pertanyaan, monggo. Ada tidak? Jika tidak ada saya Ustazah. Oh baik, silakan. Belum ada, silakan sahabat Ira. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustazah atas kesempatannya. Masya Allah, materi yang luar biasa ya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin ingin saya sampaikan, tanyakan Ustazah. Yang pertama itu terkait dengan tadi dikatakan bahwasanya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Akan tetapi kan kita melihat bahwasanya banyaknya umat Islam yang hari ini kemudian masih mendirikan sholat tapi masih juga melakukan perbuatan keji dan mungkar tadi. Pertanyaannya apakah memang ini merupakan indikasi bahwasanya sholatnya itu tidak sempurna atau misalnya seperti apa yang kemudian artinya tidak semua orang yang mendapatkan predikat tadi bahwasanya sholatnya itu bisa menjadi penghalang dia untuk melakukan keji dan mungkar. Artinya tidak semua orang mendapatkan itu. Jadi seperti apa yang kemudian apakah bisa dikategorikan seperti itu, sholatnya tidak menghantarkan tercegahnya dia dari perbuatan keji dan mungkar, bisa dikatakan sholatnya itu tidak sempurna atau seperti apa Ustazah? Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini lagi-lagi dari biasanya orang-orang yang kemudian salah memahami terkait masalah sholat atau orang-orang yang menyepelekan masalah sholat sampai kemudian menganggap bahwasanya ketika kamu sholat karena menginginkan, maksudnya tujuannya masih menginginkan surga, maka sholatmu sia-sia ya. Biasanya ada yang seperti itu Ustazah. Padahal kan salah satu balasan yang disiapkan oleh Allah tadi dikatakan bahwasanya orang yang menjaga sholatnya itu maka
dia akan jaminannya akan mendapatkan surga tadi. Seperti itu ya. Bagaimana kemudian kita menanggapi orang-orang seperti ini? Untuk terkait dengan tadi. Yang ketiga adalah Ustazah, bagaimana kemudian kita menjadikan anak keturunan kita sebagai orang-orang yang kemudian menjadi ahli ibadah. Karena mungkin kalau untuk anak-anak zaman now hari ini ya, tantangannya itu luar biasa Ustazah. Luar biasa. Artinya Masya Allah luar biasa, sampai kemudian kita sudah menanamkan, membiasakan plus memberikan keteladanan terkait dengan sholat tadi, tapi kita melihat bahwasanya anak-anak itu sholat kadang karena kitanya begitu, karena orang tuanya. Artinya kalau mungkin orang tuanya ada, sholatnya dibaguskan gitu. Kalau tidak ada sholat, orang tuanya tidak ada atau tidak diingatkan ya, itu sholatnya disepelekan juga seperti itu. Bagaimana kemudian agar sholat itu dicintai ya, menjadi sesuatu yang dicintai oleh anak-anak kita, sampai kemudian dia mendirikan sholat betul-betul kesadaran gitu ya, menumbuhkan kesadarannya. Itulah yang untuk anak-anak zaman sekarang itu Masya Allah luar biasa tantangannya dengan kita di zaman dulu ketika kita diperintahkan sama orang tua kita, ya nurutnya beda. Kalau kita dulu itu nurut, langsung nurut ya, meskipun kita belum tahu dalilnya seperti apa, sering waktu kita belajar baru kita tahu, oh Masya Allah ternyata orang tua kita menyuruh sesuatu kebaikan yang luar biasa. Sementara kalau untuk sekarang itu gitu, banyak ininya. Mungkin itu saja dulu Ustazah. Sebenarnya masih ada tapi jangan sampai ya lanjut ada yang mau bertanya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik, sahabat Ira ya, pertanyaannya selalu luar biasa, mencerahkan yang lain juga gitu ya. Yang pertama tadi, salah satu manfaat daripada sholat adalah menjadi kontrol ya perilaku kita ya. Tapi kenapa masih, tadi juga sudah saya sampaikan ya, itu yang korupsi juga sholat, yang ini juga sholat ya, yang selingkuh juga sholat gitu ya, Islam lah gitu ya. Meskipun kita nggak tahu juga sholat apa enggak gitu ya. Jadi kita harus memiliki persepsi yang jangan sampai salah. Artinya coba kalau kita berbicara dengan data, ya sebenarnya lebih banyak mana orang yang berbuat jahat yang mereka itu tidak sholat atau non muslim daripada mereka yang muslim sholat ya. Nah itu pasti data akan berbicara dengan sebenar-benarnya gitu kan. Karena ini jaminan dari Allah ya, nggak mungkin gitu. Kalau toh misalnya kita masih mendapati orang-orang yang sholat tapi mereka belum tercegah ya dari perbuatan yang keji dan mungkar, itu tidak boleh kita menyalahkan sholatnya. Bisa jadi sholat dia itu yang seperti apa, pribadi dia, karakter dia itu ya, yang tadi itu mungkin dia sholat hanya sekedarnya ya, nggak meresapi, nggak merenungi, nggak memahami juga apa yang dia baca gitu ya. Tapi saya yakin betul kalau kita berbicara berbasis data gitu ya, ya orang-orang yang sholat itu peluang dia untuk menjadi orang jahat dengan orang yang tidak sholat itu lebih banyak orang yang tidak sholat. Gitu ya. Misalnya sekarang ya, kebetulan kami diamanai untuk menjadi salah satu narasumber ya konsultasi syariah gitu ya. Itu banyak kasus-kasus akhir-akhir ini adalah tentang keluarga. Ya mohon maaf terus terang ya, tentang perselingkuhan gitu ya. Sering kami tanya gitu, ketika ada pasangan yang berselingkuh atau punya masalah seperti itu, kami tanyakan gimana sholatnya. Karena kalau sholatnya dia terjaga dengan baik, insya Allah itu juga akan terjaga, fahsyanya itu ya, itu akan terjaga. Tapi kalau sholat sudah diabaikan, itu akan ibaratnya benteng dia sudah sudah hancur ya, akan lebih banyak ditembus oleh musuh begitu ya. Nah itu kalau kita mau jujur berbicara berbasis data gitu ya. Ya sama seperti komentar-komentar atau persepsi yang sering disampaikan oleh masyarakat umum begitu ya, sering wah itu pakaiannya udah syar'i tapi masih begini-begini gitu ya. Coba kita berbicara dengan berbasis data. Insya Allah kalau orang perempuan-perempuan, wanita-wanita ya sudah berupaya untuk menutup aurat dengan baik,
Ya, itu kalau kita mau jujur berbicara, insya Allah perilaku mereka juga jauh lebih baik daripada mereka-mereka yang tidak menutup aurat. Gitu. Percaya atau tidak? Nanti kita pakai data bicaranya ya, bukan sekedar apa namanya, sekedar mindset yang disebarluaskan oleh syaitan begitu ya. Karena selain daripada sholat, pakaian juga bisa menjadi kontrol perilaku. Gitu. Nggak mungkin lah orang pakaiannya syar'i dia pesta miras misalnya gitu ya, dugem-dugem misalnya begitu ya, nggak mungkin itu ya. Nah, kalau toh ada orang yang misalnya dia pakai pakaian gitu, terus kalau lagi begini dia lepas pakaiannya, nah itu berarti ya belum bisa dikatakan sebagai orang yang berpakaian syar'i. Sama seperti orang yang sholat tadi, gitu ya. Itu karena dia tidak memahami makna daripada sholat sendiri dan juga tidak memahami bacaan-bacaannya, begitu ya. Ini menjadi tugas kita semua ya, Mas Santri sekalian, untuk merubah persepsi yang salah itu ya. Persepsi setan itu sering dibuat apa namanya, sebaliknya gitu ya, gitu. Sehingga kadang-kadang ada yang mengatakan nggak perlu sholat, nggak perlu menutup aurat, nggak perlu pakai pakaian syar'i gitu ya. Nah itu adalah syaitan. Kemudian yang kedua ya, kalau kita sholat hanya ingin surga, itu sholatnya sia-sia. Ini ekstrim banget ya. Jadi ikhlas itu bukan berarti kita tidak berharap apapun. Itu nggak mungkin, nggak mungkin. Kita adalah manusia yang memiliki potensi al-fujur dan takwa. Bukan malaikat kita adalah manusia. Dan kalau kita renungkan dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, itu uh, intinya adalah seperti kemarin kami sampaikan, targhib dan tarhib. Targhib itu untuk memotivasi kita menjadi pribadi yang baik. Ya, maka ditawarkan kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat ya, itu. Kemudian tarhib itu peringatan. Ya, makanya dijelaskan kepada kita akibat-akibat perbuatan buruk, akhlak buruk, maksiat begitu kan? Nah, karena itulah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menulis bahkan satu kitab yang berjudul itu At-Targhib wa Tarhib. Nah, karena manusia itu tidak akan lepas ketika melakukan sesuatu jika dia tidak berharap akan kebaikan, dia ingin berharap diselamatkan dari hal-hal yang dikhawatirkan. Ya, yang dia takuti, itulah manusia gitu ya. Misalnya kenapa kita sholat kalau bukan karena ingin dapat pahala dari kita takut nanti masuk neraka karena tahu ya masalah kekung fi saqar qalulam itu kan. Kenapa kita berbakti kepada orang tua kalau kita tidak ingin kita bukan karena mendapatkan surga ya kita tidak ingin masuk neraka. Itulah manusia gitu. Siapa yang tidak siapa yang bisa melakukan suatu tanpa itu gitu, kayaknya nonsen gitu ya, nggak mungkin. Manusia itu hatinya tidak lepas dari itu ya, melakukan suatu termotivasi untuk mendapatkan manfaatnya atau terhindar dari madorotnya. Makanya itu isi Al-Quran begitu, habis diterangkan surga terangkan neraka, habis diterangkan orang munafik orang solih, itu kan selalu ada perbandingan begitu, tinggal kita memilih mau di kubu yang mana, beruntung atau yang tidak beruntung, selamat atau yang tidak selamat, celaka atau yang bahagia. Nah itu ya. Jadi ini ekstrim ya. Jadi makna ikhlas itu bukannya seperti berharapnya kepada Allah. Kalau kita berharap pahala kepada Allah, berharap ampunan kepada Allah, dijauhkan dari neraka dari Allah, itulah ikhlas karena Allah gitu ya. Kalau kita berharap kepada manusia beda. Makanya kan di surat Al-Insan itu wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kita melakukannya hanya karena Allah untuk mendapatkan pahalanya ya, juga untuk mendapatkan ampunannya, bukan untuk mendapatkan balasan dari manusia, pujian dari manusia begitu kan. Nah, itulah ikhlas ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga ya. Nah, ini memang cukup berat ya. Kita saja kadang-kadang kan tidak selalu rajin sholat kan. Kadang-kadang kita sholat juga bisa khusyuk, kadang-kadang juga tidak. Itu kita yang sudah paham tentang makna sholat. Kita sudah paham tentang kedudukan sholat. Sudah paham tentang manfaat sholat gitu kan. Apalagi anak-anak. Dan juga kenapa kalau dulu kita gampang banget nurut gitu sama orang tua. Dulu belum ada HP.
Dulu tantangannya kecil, dulu belum ada TV mungkin gitu ya. Kalau di masa saya sih TV ada, HP belum ada gitu ya. Nah itu jadi apa namanya, tantangannya itu tidak sebesar sekarang. Maka wajib bagi kita selain berusaha, nah sesuai dengan tahapannya juga. Nah ini kita juga harus pakai kurikulum untuk membiasakan anak-anak sholat, karena sholat itu sebagai karakter tadi ya. Itu kalau dalam Islam dimulai dari tahbib. Ya, tahbib itu memotivasi mereka agar mencintai ketaatan. Nah, ya caranya bagaimana tentunya sesuai dengan usia masing-masing ya. Anak ada yang suka kalau dikasih reward gitu-gitu kan. Nah, itu di usia-usia kecil gitu ya. Kemudian ada ta'wid, dibiasakan ya, dibiasakan. Menutup aurat kalau nggak dibiasakan dari kecil juga susah, harus dibiasakan tuh. Nah, makanya tadi ada kurikulumnya 7 tahun itu sudah pembiasaan yang cukup ketat karena sudah nggak boleh lagi tidak sholat ketika anak sudah usia 7 tahun ya. Nah, meskipun sholatnya masih belum tertib, nggak apa-apa, tapi jangan dikasih dispensasi untuk tidak sholat. Apakah mereka sakit, ataukah mereka capek, tetap ya, kalau sudah 7 tahun. Nih, karena perintah, apa bahasanya Allah dan juga Rasul perintah, beda gitu ya. Itu kadang-kadang kan, kenapa ketika gede anak masih suka sholat, bisa jadi kita lewat nih, di masa usia tamyiznya dia, sebelum prabalik dia, itu kita tidak mendisiplinkan betul. Gitu, sehingga tugasnya ketika besar berat gitu ya. Nah ini jadi ya bedanya memang generasi kita itu seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, atau usolah itu kholaf itu begitu. Ya kalau kita salaf mungkin beda. Ya salaf generasi yang lalu di masa Rasulullah beda gitu ya. Itu. Karena kita kholaf ya generasi sekarang, maka sama yang disampaikan oleh Allah kan, Allah sholat wattabau syahwat ya, meremehkan sholat, kemudian juga memperturutkan hawa nafsu. Nah itu yang harus kita pahami juga supaya apa, usaha kita lebih giat lagi. Di antara usahanya untuk menjadikan mereka orang-orang anak cucu yang menjaga sholat adalah juga doa. Selain ikhtiar basyari ya, itu doa. Tadi ya doanya wajib, surat Ibrahim ayat 40 itu wajib diamalkan, surat Al-Ahqaf ayat 15 ya. Sama seperti surat An-Nahl ayat 19 ya. Tapi yang di surat Al-Ahqaf itu ada kata-kata wa aslih li fi dzurriyyati itu yang tidak ada di surat An-Nahl ya. Nah, jadikanlah anak cucuku anak yang soleh dan solehah, itu wajib diamalkan oleh kita sebagai orang tua ya. Dan juga kita terutama ibu ya tidak boleh bosan untuk menasehati. Makanya kan di surat Luqman ayat 13 itu wa huwa ya'iduhu itu pakainya continuous tense. Jadi nasihat itu harus diberikan secara terus-menerus tapi dengan porsi yang tepat. Jangan overdosis gitu ya. Terus-menerus tapi porsinya tepat, juga teratur ya seperti obat. Nasihat itu seperti obat persis ya. Takarannya tepat, juga tidak boleh terus-menerus ya, waktu-waktunya itu harus teratur begitu. Wallahu alam. Begitu sahabat Ira? Ada yang lain? Kayaknya sudah kita cukupkan dulu ya. Takutnya nanti sudah pada terlalu ngantuk, ini sudah lebih ya dari waktunya. Ya kalau masih ada pertanyaan, insya Allah kita masih bertemu lagi 2 hari kemudian ya, hari Kamis insya Allah kita masih di tema tentang sholat ya. Saya kira demikian diskusi kita pada malam hari ini. Semoga kita diistiqomahkan oleh Allah di kelas ini dan kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan apa yang kita diskusikan dan kita kaji bersama dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan marilah untuk menutup kelas kita pada malam hari ini, kita membaca hamdalah dan juga kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan juga kekurangannya, kehilafannya, ketidaksempurnaannya. Wallahu a'lam bishawab. Nastaghfirullahi wa lakunna jami'an wa billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wal afu minkum wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Iya.